pagi pemirsa, berita terkini mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti di Riau, yakni Muhammad Adil yang ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus yang terjadi dalam kurun waktu 2022 sampai 2023. Uang suap dan gratifikasi yang diperoleh itu dikumpulkan oleh orang kepercayaan untuk dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonannya dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2024 nanti. Kasus tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Gabriela. Dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Meranti untuk Pilgub Riau 2024, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi melalui 5W plus 1H. Nah, pertama-tama apa yang terjadi? Pada kasus ini, Bupati Kepulauan Meranti yakni Muhammad Adil melakukan 3 tindak pidana korupsi, di mana salah satunya adalah pemotongan anggaran. Dan dana yang dihasilkan dilakukan atau dipakai untuk kegiatan operasional safari politik, yakni sebuah kunjungan atau kegiatan ke suatu tempat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan politik tertentu untuk pencalonannya sebagai Gubernur Riau. Hal ini juga didukung oleh Muhammad Adil dengan Fitria selaku Kepala BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bekerja sama dalam penggelapan dana umroh dan penyuapan terhadap ketua tim pemeriksa BPK Riau. Lalu, kapan dan di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi ketika bulan April tahun 2023 yang lalu, dan kasus ini juga terjadi pada Kepulauan Meranti, Riau. Nah, siapa pelaku dan korban dari kasus korupsi ini? Yakni pelakunya adalah Muhammad Adil selaku Bupati Kepulauan Meranti, serta Fitria selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti. Untuk korbannya yakni para masyarakat Kepulauan Meranti dan warga yang ingin pergi umroh. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Meranti ini dikarenakan keinginan untuk mendapatkan kursi dan simpati dari para masyarakat Riau dalam pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Pemahaman para petinggi pemerintah seperti Bupati dan Kepala BPKAD terhadap politik yang masih belum sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kasus ini dapat terjadi dikarenakan kelalaian pengawasan dari petinggi pemerintah di atas Bupati, sehingga Bupati Meranti dapat menyalahgunakan uang masyarakat dan melanggar UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kita kedatangan penganalisa yakni Ibu Rishal dan Ibu Nadine yang akan memberikan pendapatnya dalam menganalisa kasus korupsi tersebut. Menurut Aspinall dan Sukmajati, politik uang adalah upaya menyuap pemilih dengan memberikan sejumlah dana atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada penyuap. Demokrasi Pancasila di Indonesia mengutamakan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan politik melalui pemilihan umum yang demokratis. Namun, apakah hal ini sudah terwujud di Indonesia? Dari kasus politik uang yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Adil, beliau secara tidak langsung telah melanggar etika politik dan mengambil serta tidak menghormati hak memilih setiap masyarakat Riau. Sebagai calon gubernur, seharusnya beliau tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil hak memilih masyarakat Riau dan memenangkan dirinya. Beliau juga seharusnya menjunjung tinggi demokrasi, di mana adanya kesamaan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat Riau tanpa terkecuali. Pengamat politik Universitas Udayana, Kadek Dwita Aprian, mengatakan bahwa hal ini bukanlah hal yang mengagetkan lagi di Indonesia. Prevalensi politik uang di Indonesia sudah mencapai 32%, yang artinya sudah cukup marak. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Dan tentunya masyarakat akan merugi di masa depan karena hal ini. Coba bayangkan saja jika gubernur ini terpilih. Maka hal pertama yang beliau akan pikirkan bukanlah kepentingan dan masa depan masyarakat Riau, melainkan bagaimana caranya beliau dapat mengembalikan uang yang beliau gunakan untuk safari politik. Selain itu, gubernur ini kurang merepresentasikan masyarakat dan kurang akuntabel karena beliau terpilih bukan berdasarkan suara masyarakat Riau, melainkan berdasarkan suap. Beliau juga memiliki kemungkinan untuk melakukan korupsi di bidang lainnya di masa depan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Riau terhadap aparat pemerintah.
Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKS, Mandani Alisera, menyarankan agar dana pencalonan ditanggung oleh pemerintah dan adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan oleh setiap pemerintah. Ya, terima kasih Ibu Keisha. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kasus ini bisa dilihat dari sisi Pancasila. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa Bupati Kepulauan Meranti yaitu Muhammad Adil telah menyalahgunakan harta dan kuasa untuk kepentingannya sendiri dalam politik. Tindakan curang ini juga telah merugikan berbagai pihak, terutama berkurangnya nilai keadilan dan kejujuran yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri bisa juga berkurang. Hal ini juga telah menjadi suatu praktik dari penyimpangan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita bisa melihat dari sila yang kedua, di mana memiliki nilai tindakan adil itu seharusnya dijunjung tinggi. Namun, dengan tindakan dari Muhammad Adil menyalahgunakan uang rakyat dan melakukan suap untuk kepentingannya sendiri dalam memperoleh kuasa itu telah menjadi suatu bukti nyata dari penyimpangan nilai yang terkandung dalam sila kedua tersebut. Selain itu juga ada penyimpangan dari nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat. Muhammad Adil telah menyalahgunakan uang rakyat, yaitu dengan melakukannya secara sepihak, dengan keputusan diambil secara sepihak dan untuk kepentingan sepihak. Hal ini telah menyimpang nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu musyawarah, di mana segala keputusan seharusnya diambil secara bersama dengan diskusi dan juga persetujuan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan ataupun suatu pihak yang diuntungkan melebihi dari yang lainnya. Adapun juga tindakan curang ini telah menyimpang nilai yang terkandung dalam sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Sila kelima memiliki nilai di mana masyarakat seharusnya memperoleh hak yang sama secara adil dan merata. Namun, Muhammad Adil yang seharusnya sebagai pemerintah yang memberikan hak tersebut ataupun menyediakannya, malah mengambil hak dari masyarakat dengan menyalahgunakan uang rakyat tersebut. Tentu saja, dengan demikian, keputusan diambil secara sepihak itu juga untuk kepentingannya sepihak, maka dari itu, tindakan ini telah menyimpang dari nilai yang terkandung dalam sila kelima ini. Nah, dengan demikian, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Semua warga negara Indonesia tidak asing dengan yang namanya korupsi. Tindak kejahatan tersebut sudah bukan tidak wajar dalam penyelenggaraan politik Indonesia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita melakukan riset terhadap gerak-gerik calon pemimpin yang akan kita pilih menjelang pemilu. Selain tanggung jawab dari sisi pemilih, penyelenggara pemilu juga harus memperketat pengawasan terhadap calon pemimpin dalam antisipasi terhadap tindak kecurangan yang akan memberikan keunggulan yang tidak adil bagi oknum-oknum. Sekian berita terkini mengenai edukasi isu polemik politik uang. Seperti yang sudah dijelaskan, politik uang merupakan tindakan curang yang dapat merugikan banyak orang. Ajar politik uang demi masa depan bangsa yang cerah. Kak, udah lihat ini belum? Baru gue baca, gak ada akhlaknya gubernur itu. Serem juga kekuatan politik uang. Harus hati-hati deh, jangan sampai kejebak politik uang, biar negara kita makin maju. Iya, biar gak ngerugiin orang lain juga.